Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dwi Aziz dari kelas 12 MIA 1. Kini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi atau akuntansi sebagai sistem informasi sekaligus lanjutan dari sejarah akuntansi kemarin. Ada beberapa buku paket yang menjadi acuan belajar saya karena ada beberapa materi yang agak berbeda namun intinya tetap sama. Sebelum melangkah lebih jauh ke materi selanjutnya, mari kita kembali mengingat apa itu akuntansi. Pengertian dari akuntansi ini memiliki banyak arti. Dalam artian, banyak pihak yang memberikan pendapatnya tentang apa itu akuntansi. Mulai dari AAA, American Accounting Association, para ahli dalam negeri hingga luar negeri. Namun, secara umum, akuntansi dapat diartikan dengan kegiatan pencatatan sampai pelaporan suatu informasi. Kemudian, ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi sebenarnya semua orang menjadi pemakai informasi akuntansi, tapi jika diuraikan atau dikelompokkan secara umum ada dua, pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pemimpin perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian-bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Kemudian ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan, seperti pemilik perusahaan, kreditur, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan ada masyarakat. Pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Kemudian kreditor adalah orang yang mempunyai pinjaman pada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. D. Badan pemerintah. Pemerintah sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat merupakan orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pelanggan, tenaga kerja, dan sebagainya. Lanjut ke karakteristik kualitas informasi. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas bila memenuhi syarat seperti berikut. Ada dapat dipahami. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pengguna. Kemudian tepat waktu. Informasi ini tidak boleh terlambat. Keterlambatan suatu informasi akan berakibat fatal bagi perusahaan. Kemudian relevan. Relevan maksudnya informasi yang disampaikan berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada daya uji. Informasi keuangan dapat diuji kebenarannya. Lanjut ada netral. Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan pada pihak tertentu. Kemudian daya banding, laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode sekarang dan sebelumnya atau dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian ada lengkap, informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta-fakta keuangan yang penting. Kemudian materialitas. Jadi dalam suatu informasi tidak diperbolehkan ada kesalahan secara material dalam laporan. Selanjutnya ada pertimbangan sehat. Dengan pertimbangan sehat, ini dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan dalam informasi. Selanjutnya ada substansi mengungguli bentuk. Artinya, transaksi harus dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, sehingga bukan hanya bentuk hukumnya saja. Dan terakhir ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Lanjut, ada 4 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode suatu perusahaan, diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Ketiga ada prinsip penandingan atau pengakuan beban. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Yang keempat ada prinsip pengakuan penuh. Maksudnya adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan.
terakhir ada standar akuntansi keuangan. Sejak tahun 2012, Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK berbasis International Financial Reporting Standards yang disingkat dengan IFRS. Ini ditujukan untuk perusahaan publik. Sedangkan untuk perusahaan bukan perusahaan publik diberlakukan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Di negara kita juga terdapat standar akuntansi pemerintah SAP dan standar akuntansi syariah yang juga dirumuskan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.